Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakalangi Pratita Susilo dari kelas TI 23H. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan algoritma. Pertama, apa itu sih pengenalan algoritma? Algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik dan biasa saja digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan. Jadi algoritma jelas salah satu metode di mana suatu masalah dapat diselesaikan dengan mudah sehingga suatu operasi atau proses produksi dapat berlanjut. Selanjutnya, algoritma merupakan metode yang dapat dipelajari oleh semua orang, termasuk Anda sendiri. Dalam pengenalan algoritma juga terdapat fungsi algoritma. Apa sih fungsi algoritma itu? Pertama, membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Algoritma dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Kedua, algoritma juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks yang dengan lebih sederhana. Ketiga, bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul. Keempat, memungkinkan program untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma tanpa harus mengulang dari awal. Dan terakhir yaitu program hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu dan program dapat diperbarui untuk memperbaiki masalah yang muncul. Adapun juga karakteristik algoritma yaitu definition, input, output, dan juga efisiensi. Mungkin sekian untuk materi pengenalan algoritma ini. Sekarang kita akan lanjut tentang materi variabel, tipe data, dan operator. Baiklah, kita lanjut materi tentang variabel. Materi untuk saat ini variabel, tipe data, dan operator. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu variabel. Variabel merupakan data yang berubah-ubah, tidak tetap, data yang tidak berubah-ubah dan tidak tetap. Adapun juga deklarasi suatu yang memiliki variasi nilai atau berbeda-beda dalam bahasa pemrograman, disebut juga simbol yang mewakili nilai tertentu. Intinya, variabel adalah suatu tempat untuk menyimpan data sementara. Adapun juga tipe data. Apa sih yang disebut tipe data? Tipe data merupakan jenis data yang tersimpan dalam variabel. Contohnya char, integer, boolean, string, double, dan lain-lain. Nah, adapun juga untuk operator. Apa sih yang disebut operator itu? Nah, operator adalah program yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misalnya satu, lalu operatornya tambah nilai keduanya misalnya 3, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti bila operatornya diubah menjadi kurang, yaitu hasilnya menjadi 2. Nah, ini saya akan melakukan studi kasus berupa codingan agar lebih jelas lagi. Di sini saya sudah menulis kelas name-nya, yaitu variabel, tipe data, dan operator. Nah, pertama kita buat ISBN dulu. Nah, kita set aja garis tepat. Lalu pertama kita buat deklarasi variabel. Yang isinya integer misalnya bilangan 1,
Jangan lupa memakai titik koma agar tidak error. Lalu kita buat lagi di integer bilangan 2, buat lagi. Di sini saya akan memakai scanner agar bisa memilih data secara bebas. Caranya scanner sc sama dengan new scanner dalam kurung sistem. Kita kontrol spasi aja agar cepat. Oh, jangan lupa memakai titik koma juga. Dan juga jangan lupa memakai kita import data untuk scanner di sini. Nah, setelah itu, setelah kita membuat scanner, mari kita membuat kata-katanya, yaitu kita ketik shout, yaitu sistem outprint yang berisikan masukkan bilangan 1 misalnya. Lalu kita buat bill 1 sama dengan next in. Jangan lupa memakai titik koma. Lalu kita buat lagi shout lagi. Lalu untuk bilangan kedua masukkan bilangan 2. Jangan lupa buat lagi bill 2 sama dengan st next int. Jangan lupa memakai titik koma. Nah, setelah itu mari kita buat operatornya. Operator aritmatika. Saya memakai operator aritmatika saja, hanya banyak juga operatornya aritmatika. Untuk int kita kasih integer perjumlahan. Kita data variabelnya tambah saja, tambah sama dengan bill 1 ditambah bill 2 titik koma, jangan lupa. Lalu kita buat lagi variabel pengurangan, kita tulis saja kurang sama dengan bill 1 ditambah bill 2 koma. Lalu kita buat lagi pembagian perkalian dulu ya. int kali saja untuk data variabelnya, dapat bilangan 1 dikali bilangan 2. Jangan lupa titik koma. Kita buat lagi operator pembagian integer, bagi saja nama variabelnya bagi sama dengan bill 1 dibagi bill 2. Jangan lupa memakai ini lagi. Lalu kita buat operator sisa bagi, int sisa saja ya nama variabelnya. Lalu bill 1 persen itu tandanya sisa bagi ya. Lalu bill 2 titik koma. Nah, setelah situ kita buat hasilnya. Kita buat perintannya. Kita buat shout tab penjumlahan. Lalu kita
kita tambahkan saja operator yang ada di sini. Tambah buat lagi show agar juga lama kita copy paste ya, berarti 5 operator. Kita rapikan. Ini kita tulis saja pengurangan. Kita tambahkan kurang, berarti ya kurang, soalnya ambil yang di sini. Buat lagi perkalian kita lakukan dengan berurutan dengan samalah pokoknya mah, bagi kali-kali. Kita buat lagi bagian pembagian. Bagi, lalu terakhir penjumlahan sisa bagi kita tambah sisa berarti ya. Nah, mari kita running. Masukkan bilangan 1 misalnya 100, masukkan bilangan 2 misalnya 13. Nah, nanti untuk hasilnya penjumlahan 100 ditambah 13 atau 13 mengurangi 100 di sorry ternyata ada yang salah. Ini kita ganti, ternyata kita ganti min. Mari kita run lagi. Bilangan 112 lah. Nah, ini untuk pengurangannya 100 ditambah 12 ya 112, 100 dikurang 12 bukan 8, 100 dikali 12 1200, 100 dibagi 12 8, 100 sisa bagi dari 12 yaitu 4. Oke, sekian untuk materi variabel, tipe data, dan operator. Mari kita lanjut menuju materi for and while dengan melakukan codingan lagi tentunya. Baik, mari kita lanjut codingan untuk perulangan for dan while. Kita lakukan dulu codingan perulangan for. Kita klik dulu new class perulangan for. Oke, ya finish. Nah, mula-mula kita buat dulu PSTF dulu tab. Nah, kita buat for untuk perulangannya yaitu dalam kurung integer i nya adalah 1, lalu jangan lupa memakai titik koma, lalu i yaitu 1 kurang sama dengan kurang sama dengan 20. Kita buat bilangan ganjil ya, hasil outputnya biar ganjil. Jangan lupa pakai titik koma, lalu i tambah sama dengan 2.
buat apa itu, bilangan ganjilnya, berarti lebih loncat dua angka seperti ini. Password hasil outnya kita ketikin aja ditambah ini, kita kosongkan aja biar otomatis mengisi, lalu kita run. Hasilnya jadi keluarnya angka genap 1357 dan seterusnya. Oke, untuk perulangan for dedikasinya seperti ini. Kita lanjut buat perulangan while. No Java ya. Kita buat perulangan while, perulangan while. Setelah buat nama, mari kita type ini. Setelah itu buat lagi public static void stm tab agar cepat ya. Kita isi integer dengan nama variabel call atau angka ya, sama dengan kita kasih angkanya 10 saja, 20. Oke. Jangan lupa memakai titik koma. Lalu ini untuk perulangan while-nya, while-nya yaitu dalam kurung count lebih dari sama dengan buat tadi kita buat kurung perawalnya lagi. Mari kita buat hasil outputnya. Tunggu dulu ya Pak. Salah. Ini salah. Darat. Ini hasilnya. Code min berarti dari 20 sampai 1. Tadi soalnya saya salah plus hasilnya jadi unlimited, soalnya dari 20 sampai seterusnya. Nah, sekian dari saya untuk materi esai 1 ini. Bila ada salah-salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.